Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, Alhamdulillah, saya sudah dijamu oleh owner daripada Cap Gudang Cafe. Dan Alhamdulillah, pada malam hari ini edisi spesial, kita diundang oleh sebelah kiri saya, Ibu Haji Mutiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada malam hari ini beliau masih menanyakan akan teka-teki tentang rizki. Seperti yang sudah saya jelaskan, saya awali yang pertama adalah ada ayat Allah yang menyatakan dengan firman-Nya seperti ini, Bu Haji. Wa'mur ahlaka bisolah. Kalau kita mampu memperbaiki sholat kita, maka Allah akan perbaiki rezekinya. Jadi kalau kita sholatnya baik, itu sudah otomatis Allah akan memperbaiki rizki kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebatas apa rizki kita, sebatas apa uang kita. Kita harus membedakan mana rizki, mana uang. Kalau rizki tidak berbentuk, tetapi bisa kita rasakan. Kalau uang ini berbentuk, bukan saja bisa dirasakan, tetapi bisa menutupi sebuah kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan kita. Nah, yang ketiga, yang terkait yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasannya berapa sih sebenarnya rezeki kita setiap hari saja. Tentunya Allah mengasih rezeki ini bentuknya bukan saja materi, tetapi juga ada hal-hal yang kalau kita hitung dengan matang, bagaimana seandainya mata kita tidak bisa melihat? Nah, Allah berikan penglihatan, itu pun rezeki. Allah berikan penciuman, Allah berikan kita ini berbicara, itu pun rezeki. Kalau ukurannya nilai, ini tidak terhitung. Bahkan otak kita kekecilan untuk kaitannya dengan rezeki. Nah, dan yang terakhir, yang terkait dengan masalah rezeki ini, saya selalu sampaikan, rizki seseorang itu sebenarnya banyak, besar. Maka perilaku kita, sifat kita, jadikan magnet untuk menarik rizki itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya? Nah, di antara cara-cara kita untuk mendatangkan rizki itu, menghilangkan kerikil-kerikil kecil atau dosa-dosa kecil yang kita tanpa sadar, kita tanpa tahu apa yang kita lakukan, misalkan dari pagi hingga malam. Nah, itu tuh menghambat rizki kita. Nah, kenapa saya sampaikan menghambat rizki kita? Mungkin saja sesuai dengan tema hari ini, rizki kita itu tidak lancar karena kita sendiri yang menutup, bukan orang lain. Jadi salah kalau seandainya kita berdagang, kita bermuamalah, kita tidak laku, menyalahkan sebelah kita, menyalahkan orang lain. Nah, sesungguhnya kata Allah, yang menutup rizki kita itu kita sendiri. Lah, dengan cara apa menutupnya? Tadi, keluhan. Kita sering mengeluh, kenapa ya saya terima sekian? Keluhan-keluhan itu yang menjadikan tertutup atau terhalangnya rezeki kita. Dan yang kedua, juga kita tidak pernah bersyukur dari yang kecil. Itu pun sama. Nah, ibarat kita telepon orang di sebuah dinding, ada penghalang. Kalau dindingnya tidak ada, maka lancar. Seperti halnya rezeki kita. Ketika kita mau lancar, tentunya hilangkan penghalang itu dengan cara apa? Nah, tentunya ada cara-cara, metode. Kita ini karena
kita ini makhluk surga. Nah, jadi makhluk surga Mas Heru. Pilihan ya Pak Haji. Kita ini makhluk surga yang diturunkan oleh Allah. Awas, kenapa manusia dikatakan makhluk surga? Karena onderdilnya nggak ada di dunia, nggak ada di bumi, dari sana semua. Maka dalam hal ini, hal-hal itu tuh yang bisa menghalangi, bisa menutup rezeki kita. Nah, jadi seperti itu Bu Haji. Betul. Barangkali ada hal yang perlu kita pecahkan tentang magnet rezeki kita ini. Betul. Maka jadikan kita ini, diri kita ini, perilaku kita ini, sifat kita ini, muamalah kita ini jadikan magnet. Rezeki ini ketarik gitu. Iya, betul. Yang tadinya kita rezekinya yang kita terima, misalkan 5 juta dalam setiap bulan, bisa jadi Allah tuh ngasihnya lebih sebenarnya nih. Tapi karena tadi dihalangi oleh diri kita sendiri, maka tidak jadi. Bahkan bisa jadi 50 juta. Bisa terjadi rezeki kita dalam setiap bulan itu 50 juta. Kenapa bisa terkurangi? Maka hal ini akan menjadi persoalan. Tuh. Betul sekali sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi maka dalam hal ini kita yang kaitannya dengan apa yang bisa kita lakukan, jadikan kita ini magnet menarik rezeki kita. Jadi tidak ada orang itu sebenarnya dimiskinkan, semuanya dikayakan. Hanya kadang-kadang kita ini malas membaca peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Apa yang saya sampaikan tadi, rizkimu sesungguhnya ditutup oleh dirimu sendiri. Nah, ketika bicara uang, iya nominal kita sekian, tetapi bicara rezeki itu mungkin banyak. Nah, karena hal ini yang terkait dengan rezeki, maka kita bisa seperti itu. Nah, ya sini aja Mas, nggak apa-apa. Jadi begitu Bu Haji. Ya, siap. Ayo kita pecahkan orang yang suka mengeluh, Ya, orang yang suka apa namanya tidak bersyukur. Iya, betul Pak Haji. Nah, Betul. iya diantaranya tadi. Ya, dan salah satunya mungkin memang karena kadang-kadang juga mindsetnya kita juga ya Pak Haji. Ya. Kita juga Betul. harus apa ya? Ya ibarat kata kalau misalnya pikiran kita itu ya sama dengan doa kita ya, kurang lebih Betul. seperti itu juga ya Pak Haji. Betul. Sebenarnya. Karena Allah sudah jelasin dimulainya daripada firman tadi surat Toha. Lihat di dalam surat Toha ayat 132. Iya. Wamur ahlaka bisolah. Mampu tidak kamu memperbaiki sholat? Iya. Kalau kamu mampu memperbaiki sholatmu, kata Allah, Iya. waris. Aku perbaiki juga rezekimu. Jadi bagaimana kita minta rezeki yang banyak, sementara kita tidak mampu dan tidak mau memperbaiki daripada sholat kita. Iya. Jadi jangan salahkan kalau seandainya rezeki kita banyak tertunda, karena kita juga banyak menunda sholatnya. Sementara ayatnya seperti itu. Iya. Siap. Begitu Pak Haji. Iya, siap Pak Nah, Haji. kenapa sekarang tergadai rezeki kita? Kenapa rezeki kita ini? Karena diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang tadinya kita ini mau menerima banyak loh. Tapi pada saat kita menerima ini, pada saat kita ini menerima rezeki yang banyak, kita sudah mengeluh duluan. Kok kenapa ya sekian dapatnya? Kok kenapa ya? Betul. Nah, jadi prasangka aja yang jelek itu muncul bukan kepada manusia aja, bahkan Allah pun kena getahnya terhadap ucapan kita. Nah, makanya ada istilah, kalau kamu mensyukuri yang kecil, maka akan dipertemukan dengan yang besar. Tuh. Jadi begitu, Mbak Ji. Dan ada lagi yang mungkin manakala kita benar-benar sudah pasrah ya Pak Ji. Iya. Pasrah itu yang Itu Masya Allah subhanallah banget, itu yang nikmatnya itu yang kepasrahan kita juga, kata lo jangan. Sebab apa? Kata Rasulullah Muhammad di dalam sabdanya, kalau bisa kamu sembunyikan nih keluhanmu, musibahmu, dan pemberianmu. Karena musibah itu bukan untuk kita sesungguhnya, untuk orang-orang yang jauh dari katakan beriman, jauh daripada sholat,
Nah, maka kita hanya dikasih ujian sama Allah. Hmm. Nah, ada pertanyaan, itu tidak beribadah, itu tidak sholat, tetapi rezekinya banyak. Bukan. Sesungguhnya itu bukan rezeki, tapi nominal. Itu pun Allah hinakan. Sejauh mana ketika diberikan banyak, bersyukurnya sejauh mana. Bisa jadi itu istiraj ya Pak Haji. Iya. Jadi nggak ada sesungguhnya orang itu dimiskinkan sama Allah. Tapi semuanya dikayakan, hanya kunci-kuncinya aja yang belum ketemu. Iya. Kita pernah berpikir tidak? Sebelum kita menikah, nanti akan begini, nanti akan begini. Tapi Allah tunjukkan loh, Pastinya ya, Pak Haji. ketemu ya pada akhirnya. Saya butuh ini ternyata ketemu. Iya. Saya butuh ini ternyata Iya, ketemu. betul. Intinya tetap Ini sabar, betul. istiqomah, qanaah ya Pak Haji ya. Di luar konteks pemikiran kita, akal kita yang sempit, kita bisa melakukan semuanya. Jadi sekali lagi, apa itu kerikil-kerikil dosa kecil itu? Di antaranya dosa mengumpat, dosa membicarakan orang, dosa berprasangka jelek pada Allah, dosa mengeluh, Iya. dosa berprasangka Jelek sama akhirnya. orang. Iya, ini nih kerikil-kerikil dosa ini. Nah, sementara Allah kalau mengucurkan sesuatu kepada bejana yang bersih. Kalau kitanya ada kotoran, bagaimana Allah mau mengucurkan ada yang kotor? Nah, bersihkannya bagaimana? Ada yang, saya punya kiai, di mana kiai saya menganjurkan, kamu kalau misalkan ingin rezekinya banyak, Iya. sering-sering sholat taubat. Iya. Kerikil-kerikil itu, kotoran-kotoran sedikit-sedikit akan hilang. Sortir ya Pak Haji. Kapan sholatnya? Ya syukur-syukur kamu, setiap kamu punya salah, setiap kamu taubatlah, kan gitu. Jangan menunggu nanti. Nah, itu jadi pengundang rezeki juga penggugur prasangka. Jadi makanya ketika kita bicara manusia adalah makhluk surga, sama halnya ketika Nabi Allah Adam alaihissalam itu diturunkan, padahal salah dan dosanya cuma satu, Iya. karena mendekati pohon khuldi. Kita dosanya banyak, permintaannya Subhanallah. dosanya banyak, Permintaannya nggak permintaan kira-kira. iya. Nah, Adam dosanya cuma satu. Jadi kalau kita bicara masalah kaitannya dengan tadi rizki, kenapa rezeki kita ini sekian? Jangan menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan diri kita sendiri. Karena yang membuat kerikil-kerikil kecil, aral-aral itu adalah kita sendiri. Nah, yang harus dan mampu menyingkirkannya pun ya kita sendiri. Kan gitu. Betul. Jadi konteksnya adalah kita mampu memperbaiki sholat, Allah lebih mampu memperbaiki rezekimu. Tuh, gitu, Pak Haji. Iya. Ada yang tanyain apa yang menjadi persoalan, kan gitu. Iya, siap. Nah, Pak Haji. makanya lah tahjan, janganlah kita ini bersedih tentang rezeki, Iya. kan gitu. Disyukuri. Wah. Benar, jangan lupa disyukuri. Syukurnya sih bagaimana sih yang baik tuh, syukur yang baik Iya, tuh. seperti apa tuh Pak Haji? Syukur yang baik. Kecil-kecilnya kita ini bersyukur, kita akan bersyukur atas nikmat, kan cukup mengucapkan alhamdulillah. Tetapi ada implementasi lain cara bersyukur kita. Contoh, bersyukur kita mempunyai sesuatu. Saya sering banget kepada orang-orang yang berjualan, jangan sampai ketika ada orang yang sifatnya kiloan, kita ini ngepas, lebihin, jangan sampai berkurang, apalagi sampai seperti itu, tapi lebihin, dan niati setiap lebihan kita satu on do on, itu adalah sodako kita, dan itu yang akan menarik rizki dan menutupi yang lain. Betul. Karena tidak akan miskin, tidak akan melarat orang yang melebihkan, Benar. orang yang gampang memberikan orang, tidak akan miskin. Maka kata Nabi, man naqasoh sodaqah zariyah, Iya. ma'la, barang siapa yang mampu memberikan hartanya untuk sodaqah, dia tidak akan melarat. Bahkan kata Rasulullah, bal yazdad, hartanya akan ditambah. Bal yazdad, hartanya akan sampai bal yazdad, sampai 3 kali. Jangan. Meyakinkan orang itu, Rasulullah sampai 3 kali, jangan sampai kamu itu berprasangka hartamu diberikan tetapi habis. Ya, saya sampai terakhir beberapa waktu kemarin juga dengar
ada cerita gitu ya Pak Haji ya, kalau orang yang meninggal itu salah satunya yang pengen banget kalau dibangkitkan kembali itu Sodako. sodako. Nah, Masya Allah banget gitu ya. sampai-sampai Sodako begini, ada sebuah kisah pada saat ini kaitannya dengan sodako dan hutang. Ini agak sedikit miring. Ketika ada orang yang meninggal, dan orang meninggal itu ingin disolati oleh Rasulullah. Pada saat ingin disolati oleh Rasulullah Muhammad, Rasul bertanya, apakah orang ini punya sangkutan, punya hutang misalkan. Kalau orang ini punya sangkutan, orang ini punya hutang, maka saya tidak mampu dan tidak mau menyolatinya. Nah, artinya apa? Yang jangankan hal yang kaitannya dengan hal-hal sodako, yang tentang hutang saja Allah tidak akan ini. Maka orang ketika dibangkitkan lagi ditanya mau apa, dia pengen bayar hutang, dia pengen banyak sodako. Nah, makanya dalam hal ini kita ini setiap langkah kita sodako, ucapan kita sodako, membaca basmalah sodako, subhanallah sodako, menyingkirkan diri di jalan. Karena keselamatan kita dihitungnya tuh bukan banyaknya kita ibadah, tetapi kemanfaatannya buat orang lain. Satu waktu juga ada tuh Pak Haji ya, saudara yang bertanya, Mbak, kalau misalnya kita orang nggak punya itu sodako kita seperti apa? Kalau misalnya kita nungguin punya uang, mungkin kita susah sodakonya. Susah. Terus ini maaf ya Pak Haji ya, saya tanya gitu Pak. Saya jawab seperti ini, ya kamu dengan tersenyum aja sama orang, dengan kamu berbicara baik sama orang, dan bahkan dengan kamu punya pikiran baik dengan orang, itu sudah sodakonya kamu buat mereka gitu. Itu betul nggak ya Pak Haji? Maksudnya bukan saya bicara seperti, maksudnya dengan keilmuan saya yang ini ya Pak Haji ya, yang jadi orang itu artinya terfokus yang kaitannya sodako dengan uang, nominal, dengan nominal. Ini sempit berpikiran begini. Kita memberikan kebaikan yang kaitannya tadi, apakah itu nasihat, apakah itu menunjukkan jalan, apakah hal yang lainnya untuk kebaikan orang yang sifatnya manfaat, itu semuanya sodako. Nah, tetapi ada hal lebih tentang kaitannya dengan sodako yang Allah jamin sodako itu dibalas hari itu juga. Bagaimana kita mampu memakanin orang, orang itu makan sampai langsung kepada dagingnya masuk pada tubuh itu lebih baik kalau kita ada. Nah, jadi sodako itu jangan menunggu kita ada, tapi sebaliknya karena kita tidak ada maka sodakohlah, Allah akan berikan keadaan dalam kita semuanya. Jadi jangan sampai menunggu pohon jatuh dari buah jatuh dari pohonnya. Jemputlah pohon itu, artinya jemputlah buah itu sebelum diambil yang lain, sebelum jatuh dalam keadaan yang sudah tidak baik. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau kita pengen rezekinya, uangnya banyak, nah tadi singkirkan kerikil-kerikil kecil yang biasa kita lakukan. Ya tadi kerikil-kerikil kecil, dosa-dosa kecil maksudnya. Menggibah, memberikan, ya biasanya ini kan kepleset. Kalau kita sudah banyak ngomongin orang, apalagi ada saduran, ada kalimat, kalau kita sudah 40 kata atau kalimat bicara benar, lebihnya itu pasti kita ngomongin orang. Betul. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi yuk sama-sama kita perbaiki untuk bagaimana kaitannya dengan sodako. Jadi seperti itu. Nah, jadi konteksnya bahwa yang kaitannya dengan sodako sesungguhnya ini memudahkan jalan kita untuk rezeki kita lebih banyak. Kalau kita yakin, percaya tentang itu, maka Allah lebih memberikan kepada kita apa yang kita harapkan. Yang tadinya kita menerima 5 juta dalam setiap bulan. Tapi kalau kita mampu,
kalau kita tantangan-tantangan itu, kalau kita mampu seperti itu, maka insya Allah rizki kita akan bertambah. Kita lakukan setiap apa yang langkah-langkah kita semuanya. Kita lakukan. Nah, ada perubahan tidak? Istiqomah ya Pak. Iya, kita coba. Ada perubahan tidak? Perubahan misalkan, oh iya ternyata begini. Nah, maka kesimpulannya, jadikanlah diri kita, perilaku kita, ucapan kita, pikiran magnet sodako, magnet rizki. Karena diri kita adalah potensi yang sangat besar untuk menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Potensi yang sangat besar. Karena Allah Maha Kaya. Hampir setiap hari Allah menyampaikan, "Ud'uni astajib lakum." Ud'uni, sok minta apa? Minta apa ke saya? Tidak akan habis. Walaupun artinya orang meminta dalam keadaan serentak, tidak akan habis. Nah, jadi seperti itu, Pak Haji. Insya Allah. Barangkali ada lagi, Pak Haji? Sudah, untuk sementara itu dulu Pak Haji, karena waktunya sudah sangat. Jadi seperti itu, alhamdulillah. Jadi untuk saudara-saudaraku sekalian, kita akan stay hampir setiap malam di Cafe Cap Udang ini. Kenapa kita memilih ini? Karena memang tempatnya nyaman, tempatnya untuk kita berbicara, untuk keluarga, untuk bisnis kita, untuk hal-hal yang perlu kita bicarakan lah. Artinya bisa mampir di Cap Udang. Siap. Jadi seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, malam hari ini kita sudah Cap Udang. Ya. Semoga yang lain, saudara-saudaraku. Terima kasih buat pencerahannya juga Pak Haji. Mudah-mudahan kedepannya saya makin istiqomah. Amin. Saya doakan rizkinya nambah banyak. Ya. Magnet kita adalah diri kita sendiri. Amin. Nah, terima kasih Mas Heru. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.